السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم آخر الزمان. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال, marilah dalam kesempatan malam hari ini kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang maghrib berjamaah dan mendengari bacaan kitab Syarhus Salikin jilid 2. Dan juga kita berniat beriktikaf di masjid ini, nawaitu an a'takifa fi hadhihi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis taklim rahimakumullah. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sambungan pelajaran kita selanjutnya. Masih lagi kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita namun untuk mengamalkan nahi amar ma'ruf, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bisa? Kita menyuruh kebaikan kepada anak. Kerjakan salat, kerjakan puasa, baca Quran, nyuruh kita kebaikan. Lawan bini, yo sayang, yo baca. Kalau mau keluar rumah pakai jilbab kerudung. Menyuruh kebaikan. Kamu jangan terus sembahyang. Jangan kemana-mana, jangan kau mencegah kemungkaran. Nang mana kita bisa. Kalau Nabi Rasul itu kepada umatnya, kalau kita nang mana kita bisa, nang mana kita kawan. Amar ma'ruf, menyuruh kebaikan kepada anak. Kamunya ada cucu, kawan cucu. Namunnya ada buyut, buyut mencari kebaikan, menyuruh dalam kebaikan, suruh mencegah dari kemungkaran. Ikan jangan mantap apa ngarannya minum keras, jangan. Ikan jangan hendak obat-obatan, jangan. Mencegah kemungkaran. Masalah ini mau, masalah ini kada mau, itu sudah kewajiban kita. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udziba ahlu qaryatin fiha 18 alfan. Amaluhum amalul anbiya." Qalu ya Rasulullah, kaifa dzalika? Qala lam yakunu yaghdabuna lillah wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Minggu tadi ada orang di dalam kampung, dalam dusun itu, sadusunan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekampungan. Ya Rasulullah, orang di situ di dalam kampung itu ada juga orang yang saleh, ada juga orang yang alim. Kenapa jadi umpat juga binasa? Jadi ujar Rasulullah, inya itu jadi binasa karena inya kada menyuruh menyuruh kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Lalu keempat juga dibinasakan, berdiam aja inya. Melihat kemungkaran itu didiam, makanya dilihatkannya aja, kada ditagurnya. Maka keempat juga dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Karena diam dia.
kada mencegah orang yang berbuat maksiat. Paling kadang kita menegur, jangan di sini berbuat maksiat, jangan. Nah, masalahnya terserah, tapi sudah ditangati, ditagur. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiksa oleh Allah Ta'ala akan dusun itu di kampung, disiksa di dalamnya itu 18.000, disiksa 18.000 macam. Padahal amal mereka itu seperti amal anbiya. Situ ada orang sembahyang, situ ada, tapi disiksa Tuhan. Kenapa ini? Maka disembah-sembah sahabat, ya Rasulullah. Ujar sahabat nih, betapa yang demikian, kenapa jadi kayak itu? 18.000 karena siksa. Padahal di situ ada orang yang saleh, ada orang yang merasakan orang dia. Maka sabda Nabi SAW, sebab tiada ada mereka marah karena Allah Ta'ala, kada sarik karena Allah Ta'ala, dan tidak menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan. Nah, itu di kampung tuh ada pengajian, ada juga pengajian, orangnya kada sing datangan itu terserah aja, orangnya kada datang terserah. Yang penting di situ ada orang yang menyuruh kebaikan, mengajak ke dalam kebaikan. Masalah orang datang kadang, nah itu sudah habis kewajiban, sudah habis, lepas sudah kita kewajiban, karena sudah ada di situ orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Masalah orang datang ada, itu sudah habis kewajiban di kampung situ. Lamunnya di situ kada ada orang yang menyuruh kebaikan, kada ada di situ di kampung itu orang yang mencegah kemungkaran, dengan mulut barang menyampaikan ini kada bagus, ini kita laksanakan, ini kada baik, ini jangan dilaksanakan. Itu aja. Masalah orang mau kada terserah. Kada ada saliknya melihat orang melaksanakan maksiat itu, ada salik dia takannya aja. Nah, minimal kita di hati kada ketuju, marah di hati kita. Hendak menuntung kada berani kita, kada berani. Jadi lawan hati berang. Lamunnya kada ada marah, kada ada sarik dengan maksiat kepada Allah, maka berdosa. Dan tidak menyuruh ke dalam kebaikan, tidak berbuat kebajikan, dan tidak menegah mereka itu daripada orang yang buat maksiat, yang mungkar. Disiksa Tuhan 18.000 siksanya. Nah, itu. Dan setengah daripada kelebihan. Nah, ini kelebihannya. Menyuruh berbuat dengan kebajikan dan menegahkan dari berbuat kejahatan. Kita menyuruh lawan anak kita, menyuruh lawan keluarga kita, mengajak kepada keluarga kita untuk berbuat baik, untuk kita mendengarkan ke masjid, untuk kita menambah-nambah ilmu, banyak ngajak perbuatan. Itu lawan keluarga kita. Dan menjauhi dari kejahatan, namanya mendengar, namanya berilmu, ada rimnya, adanya basic bekal untuk kada melaksanakan kejahatan. Ada kelebihannya orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran itu kada. Yaitu kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya Rasulullah, ujar Abu Bakar nih, ujar Abu Bakar Siddiq, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakr.
inna lillahi ta'ala mujahidina fil ardi afdalu minas syuhada'i ahya'un marzuqun yamshuna 'alal ardi yubahi Allahu bihim malaikata samai wa tazayyana lahumul jannatu kama tazayyanat Ummu Salamah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa man hum? Qala humul amiruna bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari wal hafizuna li hududillahi wal muhibbuna fillahi wal mubghiduna fillahi. Qala walladhi nafsi biyadihi innal 'abda minhum la yakunu fil ghurfati fawqal ghurafa fawqa ghurafish syuhada lil ghurfati minha 300 alfi babin minha yaqutu wal jumurudul ahdar ala kulli babin nurun wa anna ar-rajula minhum yuzawwiju بثلاثمائة ألف حوارا قاصرات الطرفين كلما التفت إلى واحدة منهن ونظر إليها تقول له أتذكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وكلما التفت إلى واحدة منهن ذكرت مقاما amara bihi bima'rufin wa naha 'anil munkarin. Artinya, kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, adakah daripada orang perang sabilillah yang lain daripada membunuh orang kafir musyrikin? Pahala berperang nih di jalan Allah, membunuh orang musyrikin. Adakah lagi pahala selain berperang? Adalah kita berperang banyak pahalanya kalau matinya mati syahid, syahid dunia dan akhirat, tidak ditanya di dalam kubur. Jawab Abu Bakar, ada lagi nang sama kayak itu atau nang Nabi Abdul. Maka sabda Rasulullah SAW, bahkan ya iya betul ada ya Rasulullah, ada. Ujar Rasulullah bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala itu mujahidin. Allah itu mempunyai orang-orang yang perang sabilillah, nang melawan orang kafir berperang di bumi yang terlebih afdal daripada orang yang mati syahid. Nah, lebih afdal lagi ada daripada orang yang mati syahid. Berperang itu ada kawan kita minum, ada kawan istirahat, ada kawan bapak-bapak, ada kawan perang. Kami kita lingah mati kita. Nah, ada orang yang lebih baik daripada mati syahid itu dengan orang kafir, padahal mereka itu hidup dan diberi rezeki. Ini itu ada di dunia sini masih hidup dan diberi rezeki. Akan dia dan berjalan di atas bumi. Orang ini yang lebih afdal nih, yang lebih dalam perang sabilillah nih. Padahal memegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikat di langit dan berhias bagi mereka itu surga. Sagan inya itu, inya ini kada berperang sabilillah, inya itu hidup di bumi, inya itu diberi rezeki, inya itu dibanggakan oleh Allah Ta'ala, dan inya itu dihiasi surga untuk inya. Orang ini kada fisabilillah, dan surga itu dihiasi seperti berhias Ummu Salamah bagi Rasulullah SAW.
Bini Nabi itu berhias namanya di hadapan Nabi. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dan siapa mereka itu nang surga itu berhias untuk inya, nang inya itu diberi pahala lebih afdal daripada orang mati syahid? Siapa itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan. Jadi kita nak punya anak, namanya guru, murid disuruh kebaikan. Lamunya kita bisa jadi kait, cucu disuruh kebaikan. Nah, cucu, ayo sembahyang. Cucu, ayo kita pengajian, nyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan di kamar sembahyang, ya sudah, mencegah kemungkaran dan menegahkan dari berbuat kejahatan dan memelihara mereka itu akan segala hak hukum syarak Allah Ta'ala, dijagakan hukum-hukum Allah Ta'ala, dan berkasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin karena Allah Ta'ala. Artinya bersayang-sayangan dengan orang mukmin, dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat, minimal di dalam hati. Kata ketujuh, benci karena Allah Ta'ala, karena Allah, bukan karena diri kita. Karena Allah Ta'ala bencinya itu karena ia berbuat maksiat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya, bahwasanya seorang hamba Allah daripada mereka itu ada ia duduk di dalam mahligai, di atas beberapa mahligai. Jangan mahligai nang di surga, mahligai nang di sini kan nyaman lah. Apalagi di surga. Ini surga, mahligainya dalam surga. Dan mahligainya itu di atas mahligai syuhada, orang mati syahid berperang fisabilillah. Dan bagi tiap-tiap satu mahligai daripadanya 300.000 pintu. Masya Allah, banyak benar pintunya, 300.000 pintu. Ada pembayangan kita, nah kayak apa luasnya, nah kayak apa isinya itu, 300.000 pintu. Daripadanya yakut, yakni permata merah, dihiaskan dong permata-permata. Dan jamrud yang permata yang hijau. Jangan jamrud, itulah yakut. Dan kita keramik mungkin nyaman dilihat. Nah, apa kemarannya, batunya, apalagi permata, jamrud, larang benar hijau. Di atas tiap-tiap pintu itu nur, ada cahaya. Nah, ada lampunya, ada cahayanya di atas pintunya itu. Dan bahwasanya seorang laki-laki daripada mereka itu diberi istri dengan 300.000 bidadari. Masya Allah, 300.000 bidadari pula yang amat elok rupanya. Benar. Namanya bidadari itu ada di dunia ini sedaya, ada dalam muasa lagi manusia sekekong. Nah kayak apa aja bungasnya di dunia ini? Lamunya kawisi, labar, bau benar. Ya, nah lamunya bidadari, halo, kada ada lagi. Pajak kayak apa aja bungasnya manusia di dunia ini dapatnya bidadari, pajak sebenarnya.
dan bumas rupanya. Maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripadanya itu, dan melihat ia kepadanya, kepada bidadari tadi, maka berkata bidadari itu baginya, adakah engkau ingat pada hari begini-begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan. Ikan pernah namanya kita canggih bidadari itu tadi berpandir. Nah ini pian bahari menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan. Ya kalau, nah ini Pak Allah ujar bidadari. Dan tiap-tiap berpaling pula laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripada bidadari itu, maka menyebut ia baginya akan tiap-tiap tempat yang menyuruh ia di dalamnya dengan berbuat kebajikan dan menegahnya daripada kejahatan. Kita melihat dari seko, melihat seko, maka bidadarinya banyak benar. 300.000 bidadari sagan kita ya. Sagan orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketujuh kita pacang mendapat itu. Nah, nang mana kita kawan di tangan anak menyuruh anak, menyuruh cucu, menyuruh bini, artinya mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran supaya kita dapat. Kadang mesti kita harus di tempat atau di masjid, di dalam rumah kita aja dulu. Nah, dapat kita bidadari, dapat kita surga tadi. Rasulullah memadahi. Udah naik, sekali dua kali kita menyuruh. Jangan bosan-bosan. Lamunya kada mau ada usah dikarasi itu kan sudah tugas kita menyuruh, mengajak dan mencegah. Masalahnya mau kada mau itu terserah. Sudah dapat bidadari. Dan dengan katanya, adakah engkau ingat pada tempat begini engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegah dari kemungkaran, menegahkan daripada berbuat kejahatan? Demikianlah adanya. Mudah-mudahan kita dapat nih yang kayak ini, pahalanya, yang dapat nih ganjarannya gara-gara kita menyuruh, mengajak orang ke dalam kebaikan, mengajak anak membuat kebaikan, mencegah anak daripada kemungkaran. Kamatai namanya keluar rumah bakrudung nyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Kamatai kalau keluar rumah jangan kada bakrudung. Dah masalahnya mau pada mau terserah. Ya sudah jaga kebaikan. Ayo nak sembahyang mengajak kebaikan. Nak ikam jangan kada sembahyang mencegah kemungkaran. Karena kada sembahyang itu mungkar juga. Kenapa jadi mungkar? Karena kada melaksanakan perintah Allah. Dan setengah daripada kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, sahabatnya untungnya lah bertemu dengan Rasulullah, berpandir dengan Rasulullah. Ayyu syuhada'i akramu 'ala Allah? Qala rajulun qama 'ala wa alin ja'irin fa amarahu bil ma'rufi wa nahahu 'anil munkari fa qatalahu. Fa in lam yaqtulhu fa innal qalama la yajri 'alaika. Ba'da dzalika wa in 'asha ma 'asha. Artinya ujar Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, aku berkata, ujar Sidin, ya Rasulullah, apakah
syuhada yang terlebih mulia kepada Allah Ta'ala. Nang apa? Orang yang mati syahid itu nang terlebih mulia di sisi Allah. Nang mana? Maka sabda Nabi SAW. Jadi orang sahabat-sahabat itu selalu bertakun nang terlebih mulia kepada Allah saja. Yang terlebih bagus di sisi Allah itu apa? Yang terlebih baik di sisi Allah itu apa? Itu terus takun Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Itu terus takunan. Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang berdiri kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan ia akan dia dari berbuat kejahatan. Raja atau presiden, jarang orang kawan ini. Kalau di Indonesia ini ada sih kok Habib orangnya, nang wani lantang menyampaikan, mencegah dari kemungkaran ada. Nah, nang kayak kita cukup lawan anak, lawan bini, lawan anu. Jadi sedih mengamalkan hadis ini, nah, berdiri kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan ia akan dia dari perbuatan kejahatan. Ada. Maka membunuh raja, karena di hadapan raja cakap, bunuh. Nah, maka membunuh raja dilawan nyata dibunuh orang di macam-macam. Itu akan dia, makanya itulah terlebih mulia syuhada kepada Allah Ta'ala. Ini yang biasanya orang ada nih, orang kayak ini yang mencari kayak ini. Maka jika tiada membunuh raja, rajanya kadang mau membunuh, itu akan dia cukup di penjara aja akan dia. Maka bahwasanya kalam malaikat kiraman katibin, tulisan malaikat yang menulis amal baik amal jahat itu tiada berlaku menyurati menulis. Jadinya pride, karena tadi berani melawan raja, maka nang malaikat nang tukang tulis itu ada menulisnya, kada bertulisan pride atas kejahatan yang kemudian daripada itu. Nah, kada bertulisannya walaupun misalnya nih, melaksanakan kejahatan juga kada tulis, kada dicatat, karena tadi berani melawan di hadapan rajanya. Dan jikalau hidup ia selama hidupnya sekalipun, jadi selama hidup kada ditulis inya itu berbuat kejahatan, itu ganjarannya. Dan kata Hasan Basri, kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus syuhada'i ummati rajulun qama ala imami jairin fa amarahu bil ma'rufi wa nahahu 'anil munkari fa qatalahu ala dhalika fa dhalika asy-syahidu manzilatuhu fil jannati bainal hamzata wa ja'far. Nah, ada artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus syuhada'i, daripada umatku itu yaitu seorang laki-laki yang berdiri kepada imam yang zalim. Ini imam yang zalim, ini imam nang apa? Zalim benar. Yakni kepada raja yang zalim. Maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan akan dia daripada perbuatan kejahatan.
Jadi orang afdal, yang paling afdal itu yaitu orang yang mati syahid, yang menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegakkan akan dia daripada berbuat kejahatan. Nah itu lamunnya nang bunuh diri, nah itu lain. Itu ada menyuruh kebaikan dengan menyuruh kemungkaran lain. Maka membunuh raja akan dia atas yang demikian itu, maka dengan yang demikian itu jadi ia syahid. Mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Lalu ia dibunuh oleh rajanya, maka dia itu jadi mati syahid. Dan tempatnya itu di dalam surga antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, pamannya Nabi. Dan Sayyidina Hamzah ini mati syahid di perang Uhud. Nang Sidin ini artinya banyak yang membunuh orang kafir. Pada saat itu di perang Uhud, beliau ini adalah gugur di peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, pamannya Nabi. Yaitu orang yang menyuruh daripada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Al-faslu tsani fi arkanil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa syurutihima. Isyak dah. Nah, dari situ jadi mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengarkan ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita kalau kita mengamalkan kadang banyak sedikit apa yang kita wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bertahan dimasukkan Allah ke dalam surga Jannah Isa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah salihah Nabi al-Fatiha.